Selamat pagi dan salam sehat Jemaat HKBP Reso Sutoyo yang diberkati Tuhan. Horas, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani kita dan yang akan menyertai kita menjalani satu hari ini, Rabu 21 April 2021, sesuai dengan yang tertulis di Almanak HKBP, tertulis pada surat Ibrani, pasal 10 ayat 36, tertulis demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam bahasa daerah dikatakan, ai habenge todo narocok dihamu, asa tarulahamu lomoniro hani debata, dapot bagai-bagai. Demikian isi firman Tuhan. Amang, Inang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu dari sekian banyak doktrin kekristenan yang penting untuk kita perhatikan dan gumuli adalah ajaran tentang ketekunan. Apa yang kita ketahui tentang ketekunan? Kata tekun atau ketekunan berasal dari kata kerja bahasa Yunani hypomeno yang secara harafiah berarti tetap tinggal di bawah. Dalam Alkitab sering diterjemahkan dengan masih tinggal dan tetap tinggal. Kata itu juga mempunyai makna bertahan pada posisi, bertahan, tetap teguh, dan berkukuh, dan bertekun. Kata bendanya hipomone mengandung makna berani, teguh hati, atau ketekunan yang disertai kesabaran dan tidak hilang harapan sewaktu menghadapi rintangan, penindasan, cobaan, atau godaan. Ajaran ketekunan dalam Alkitab didasari oleh janji bahwa Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bisa kita baca di Filipi 1 ayat 6. Dan pernyataan Yesus bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Yohanes 6 ayat 37 dan 39. Dalam hal ketekunan, Paulus mengingatkan Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Ajakan dan arahan untuk tetap bertekun dalam suratnya, Yakobus menghimbau agar kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena mereka yang mendengar tetapi tidak melakukannya sedang menipu diri sendiri. Bisa kita baca Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Jemaat Tuhan yang baik, ketekunan seseorang tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada upaya, kerja keras, dan disiplin diri. Dengan kata lain, ketekunan membutuhkan suatu proses yang panjang. Dunia saat ini sedang banyak menawarkan hal-hal yang serba instan dan serba cepat. Kemudahan demi kemudahan ditawarkan di segala bidang kehidupan. Mulai dari hal makanan yang cepat saji, perbankan yang menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman uang atau modal, sampai jalan untuk menjadi artis atau orang terkenal secara instan ditawarkan melalui ajang audisi di televisi. Sungguh sangat menggiurkan. Pokoknya segala sesuatu yang serba instan dan cepat sedang dicari semua orang. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Kita menginginkan segala sesuatu dari Tuhan secara instan dan tidak mau bersabar, apalagi bertekun menanti-nantikan Dia. Akibatnya banyak orang Kristen mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan karena masalah yang belum terselesaikan, kegagalan dalam mencari pekerjaan, sakit penyakit yang belum juga sembuh, dan lain-lain.
Ketekunan adalah bentuk terpenting dari disiplin diri dan merupakan ukuran sebenarnya dari karakter kita. Bagaimana kita berpegang teguh terhadap suatu pengharapan dan apa yang kita yakini. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita memiliki ketekunan dalam segala hal, karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 4-5. So, tetaplah setia dan bertekunlah, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini, juga atas firman-Mu yang mengingatkan aku untuk selalu hidup dalam ketekunan. Ya Tuhan, sertai dan mampukanlah aku untuk hidup dengan tekun dan setia. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo. Ingat 5M, memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Tuhan memberkatimu. Horas!